Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Anggraini dengan nomor BP 1810511027. Saya membuat video ini sebagai tugas dari mata kuliah Organisasi Industri. Saya akan menjelaskan tentang struktur pasar dan kekuatan pasar. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih struktur pasar itu. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Terdapat 4 bentuk struktur pasar utama, yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Selanjutnya yaitu konsentrasi dan kekuatan pasar di bagian teori. Dalam model Carnot, kita mempertimbangkan kasus sederhana duopoli. Apa yang terjadi jika lebih dari 2 perusahaan? Ini dijelaskan dengan dua kurva. Yang pertama kurva pada gambar 9.1. Di sini kita sudah dapat simbol Qn, Qc, dan Qm. Qm di sini yaitu output monopoli, Qc output Carnot, dan Qn yaitu jumlah output dari perusahaan. N sendiri yaitu banyaknya perusahaan, bisa jadi 2, 3, atau 4. Seperti dapat dilihat, output equilibrium per perusahaan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan. Dan dilihat dari gambar 9.2 bahwa total output di bawah equilibrium Carnot lebih besar daripada di bawah monopoli. Ini bisa kita lihat bahwa Qc lebih besar daripada Qm. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah perusahaan dari N dari 2, N dari sampai 4, bahkan sampai tak terhingga, total output meningkat. Akhirnya, karena jumlah pesaing Carnot tidak terbatas, total output menyatu dengan nilai di bawah persaingan sempurna. Namun, berapa banyak yang dibutuhkan? Jadi, mode persaingan sempurna adalah pendekatan yang baik untuk pasar di mana terdapat banyak perusahaan. Namun, berapa banyak yang dibutuhkan? Apakah dibutuhkan 5, 50, atau 500 perusahaan agar persaingan oligopoli mendekati persaingan sempurna? Nah, jadi kita asumsikan bahwa perusahaan berlaku sesuai dengan asumsi Carnot. Kita memperoleh nilai dalam tabel 9.1. Ini tabelnya. Kita balik lagi. Jadi pada tabel 9.1 tadi itu menyajikan inefisiensi alokatif dalam equilibrium Carnot sebagai presentasi dari inefisiensi alokatif di bawah monopoli untuk tujuan perbandingan. Seperti yang dapat dilihat dengan 7 firma yang identik atau perusahaan identik, kinerja Carnot lebih dekat dengan persaingan sempurna daripada monopoli. Jadi cukup 15 perusahaan yang identik, kerugian efisiensi sangat mendekati 0. Dengan kata lain, tidak perlu banyak perusahaan identik untuk kinerja model Carnot menjadi sangat dekat dengan persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu mengukur kekuatan pasar dan konsentrasi pasar. Cara mengukur kekuatan pasar dengan margin biaya harga P dikurang MC atau P dikurang MC dibagi P. Sedangkan konsentrasi pasar berbanding terbalik diukur dengan jumlah perusahaan. Ketika perusahaan memiliki fungsi biaya yang berbeda, output dan biaya marginalnya dalam equilibrium juga berbeda. Asimetri ini membutuhkan ukuran kekuatan pasar dan konsentrasi pasar yang lebih umum daripada yang telah dipertimbangkan selama ini. Di sini dijelaskan cara mengukur Lerner Index dan Herfindahl Index. Rumusnya di mana L sama dengan sigma N I 1, 2, atau 3, terus seterusnya SI P dikurang MCI per P, di mana S adalah pangsa pasar perusahaan I. Jelasnya, jika semua perusahaan memiliki biaya marginal yang sama, maka indeks Lerner hanya margin atau umum yang ditetapkan oleh semua perusahaan seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu Herfindahl Index. Di sini dijelaskan bahwa
Herfindahl Index sama dengan sigma S kuadrat I. Sebagai alternatif, ukuran dari konsentrasi pasar adalah indeks Herfindahl. Nilai H bervariasi antara 0 dan 1. Seringkali nilai H dikalikan dengan 10.000 sehingga bervariasi antara 0 dan 10.000. Selanjutnya yaitu konsentrasi pasar dan kekuatan pasar. Pertimbangkan dua pasar dengan permintaan yang sama. Dalam satu pasar ada dua perusahaan dengan pangsa pasar yang identik. Di pasar lain ada satu perusahaan dengan pangsa pasar 70% dan dua perusahaan kecil dengan masing-masing 15%, dengan asumsi bahwa kedua pasar berada dalam equilibrium Cournot. Yang manakah kekuatan pasar terbesar? Jadi jawabannya yaitu dihitung dengan indeks tadi, indeks Lerner sama dengan H per E, di mana E adalah elastisitas harga permintaan dan L dan H seperti yang didefinisikan sebelumnya. Hal ini penting sebagai menggeneralisasi gagasan bahwa semakin besar konsentrasi H, semakin besar derajat kekuatan pasar atau L. Selanjutnya yaitu konsentrasi dan kekuatan pasar, estimasi empiris. Organisasi industri arus utama telah didirikan yang disebut dengan Structure Conduct Performance Paradigm atau SCV. Selain itu, paradigma mengemukakan bahwa ada hubungan kausal antara struktur, perilaku, dan kinerja. Dengan demikian telah terdapat implikasi yang dapat diuji, yang dapat disebut hipotesis kinerja struktur, yaitu hubungan positif antara konsentrasi dan kekuatan pasar. Untuk menguji hipotesis ini diperlukan data tentang konsentrasi dan kekuatan pasar. Yang pertama, biasanya mudah diperoleh, misalnya pangsa pasar berdasarkan data penjualan. Mengukur indeks Lerner, indeks kekuatan pasar yang telah kita pertimbangkan lebih sulit pada kenyataannya. Hal itu biasanya tidak mungkin. Namun, jika biaya tetap nol dan biaya marginal konstan dan sama dengan CI, maka tingkat kekuatan perusahaan I. RI sama dengan marginal perusahaan I, MI. Di sini dapat kita lihat rumusnya. Jadi, RI sama dengan MI. Selanjutnya yaitu masalah simultaneitas. Dalam hal metodologi, pengujian hipotesis kinerja struktur mengalami pembatasan penting tambahan. Pada dasarnya, ini mengakibatkan kemungkinan hubungan sebab akibat terbalik dan hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja. Seperti seiring dengan kenaikan harga dan jumlah perusahaan yang menyesuaikan, konsentrasi menurun seiring dengan meningkatnya kekuatan pasar. Interpretasi. Hipotesis kolusi adalah bahwa konsentrasi menyiratkan kekuatan pasar melalui peningkatan kolusi antar perusahaan. Jika ini masalahnya, maka pembuatan kebijakan harus memperhatikan apapun yang meningkatkan konsentrasi industri. Bukti ini memberikan beberapa dukungan untuk hipotesis efisiensi. Faktanya, jika semua perusahaan sama-sama efisien, maka pangsa pasar tidak akan memiliki kekuatan penjelas berkenaan dengan tingkat keuntungan. Selanjutnya yaitu perilaku dan kekuatan pasar, estimasi empiris. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 faktor kekuatan pasar tersebut. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan, kedua konsentrasi pasar, dan 3 perilaku kolusif. Pada intinya, estimasi empiris mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa memperkirakan perilaku, khususnya memperkirakan tingkat kolusi antar perusahaan, adalah proses yang rumit, yang tidak memiliki solusi yang cepat dan pasti. Biasanya, strategi terbaik adalah dengan biaya marginal. Mungkin sama dengan satu di bawah monopoli menggabungkan studi statistik dengan bukti non-kuantitatif, khususnya memo internal atau dokumen terkait yang memberikan bukti perilaku kolusif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan jangannya saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita bisa dapat ilmunya dan juga kita dapat belajar ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.